Ada gap ruang waktu, kesalahpahaman, sampai pada perlunya pembinaan, pembimbingan secara psikologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Jumpa lagi dengan saya, Rudi Cahyo, masih di acara Kata Rudi Cahyo. Dan kita lanjutkan hari ini, kita akan tetap membahas tentang sepak bola. Dan fokusnya untuk kali ini tidak dalam sepak bolanya, tapi ini sudah jauh di luar sepak bolanya, berbagai efek yang ditimbulkan dari intrik-intrik bersih tegang polemik antara supporter, pendukung dengan pemain. Ya, seperti kita tahu, efeknya masih berbuntut panjang dari kekalahan melawan Irak terutama ya. Yaitu tentang Marcelino. Dan saya tidak akan membahas Marcelino-nya karena sudah banyak mungkin yang membahas, tapi saya akan membahas adanya perbedaan terutama berkenaan dengan pengelolaan psikologis atau spesifiknya pengelolaan emosi antara pemain dengan para pendukung, terutama pendukung yang sudah secara usia jauh di atas para pemain ya, artinya lebih tua gitu ya. Dan saya tidak juga akan menyorot mereka yang sudah mengkritik atau bahkan mungkin mencela, menghujat, sudah saya tidak menyorot itu. Tetapi sekarang saya cuma mau mendekatkan sudut pandang aja antar generasi, yaitu generasi para pengamat ya, yang secara rata-rata usia mereka jauh sekali sudah lebih tua daripada para pemain. Nah, sementara di video saya sebelumnya ketika saya berbicara tentang pemain, saya selalu mengulas tentang usia mereka yang masih relatif sangat muda, terutama dihubungkan dengan manajemen emosi atau kecerdasan emosinya. Dan bukan berarti kemudian dari usia itu kita excuse, apalagi mereka sudah pemain profesional ya. Tapi seprofesional apapun permainan mereka atau dalam dunia sepak bola, tapi pada dasarnya yang tidak bisa dihilangkan dari diri mereka, yang bisa muncul ketika dalam situasi yang luar biasa, baik itu karena tekanan, baik itu karena kecemasan, baik itu karena ketakutan, itu pasti tetap yang muncul adalah dirinya yang asli. Nah, kalau kita ambil contoh lagi ke Marcelino, ketika menghadapi tekanan, menghadapi hujatan, celaan, hinaan, caci maki, apalagi melibatkan keluarganya, melibatkan klubnya sampai diserang juga, akan muncul dirinya Marcelino yang sesungguhnya ya. Meskipun dirinya tidak hanya Marcelino ya, saya akan coba buat ini jadi lebih general karena saya yakin tidak hanya Marcelino yang merasakan betapa dahsyatnya hujatan, celaan, eee, makian dari pendukung atau dalam hal ini kita sebut aja secara generalnya netizen. Jadi karena mereka yang lebih frontal ya karena mereka kan anonimus ya. Ya anonimus dalam artian ya mereka tidak secara langsung menampakkan identitasnya ketika mencela atau ketika menghujat itu. Mungkin beberapa orang yang sudah terkenal, para pengamat yang sudah punya nama, mereka tidak anonimus ya. Mereka bisa menyampaikan kritikannya secara terbuka karena mereka bisa menggunakan berbagai kanal yang mereka miliki untuk menyampaikan kritikannya kepada para pemain. Dan balik lagi tadi saya sempat menyinggung tentang aslinya. Nah, setiap orang ini kan punya aslinya masing-masing ya. Artinya ketika ditekan itu bentuk perlawanan atau bentuk penghindarannya kayak apa. Karena ketika orang ada dalam tekanan, reaksi yang paling umum itu adalah melawan atau melarikan diri atau menghindar. Itu ya. Jadi ada dua reaksi yang umum. Nah, kalau yang
mungkin barangkali saja sedikit lebih superior atau secara temperamen agak tinggi, itu bentuknya biasanya akan menjadi perlawanan. Maka muncullah kemudian baik secara langsung maupun tidak langsung, misalnya lewat sosial media, mereka mengadakan perlawanan atau para pemain itu mengadakan perlawanan. Karena memang serangannya lebih banyak dari sosial media. Sedangkan jika para pemain tersebut punya karakter atau yang sifatnya agak inferior, maka bisa jadi loh dia tidak melawan tapi langsung mutung, langsung menyerah, langsung secara mental down, stres, depresi, bisa juga itu yang terjadi. Nah, kalau yang melawan sih masih untung malah. Artinya dia anggaplah ya, dia masih kuat gitu loh. Tapi ada juga yang memang agak 50-50. Kelihatannya melawan tapi sebenarnya hatinya remuk redam. Nah, kalau mau kembali lagi ke Marcelino, dia ya ada remuk redamnya. Karena di tren atau di pola postingannya selain dengan bilang negara lucu itu juga mulai ada eh, postingan foto dengan backsound atau lagu Surrender misalnya. Nah, itu yang agak dikhawatirkan. Jadi agak 50-50 juga gitu. Dan sebenarnya akan lebih mudah di-manage kalau serangannya itu secara langsung ya, sinkronus gitu ya artinya serangannya ya. Jadi menghubungi langsung para pemain atau ketemu langsung dengan para pemain dan mengatakan kritikannya. Itu akan lebih mudah untuk di-manage oleh pemain tersebut. Karena apa? Karena itu akan meminimalisir kesalahpahaman, miskomunikasi atau mispersepsi yang membuat mungkin saling berprasangka. Karena kalau saya lihat sebagian dari netizen itu nggak menghina, nggak mencela, dan nggak mencaci maki kok. Mereka benar-benar memberikan masukan. Tapi mungkin dari sisi pembaca, baik itu pembaca yang lainnya maupun yang bersangkutan, para pemain yang bersangkutan, itu cukup menyakitkan. Ya, karena kan bahasa lisan sama bahasa tulis itu apalagi jari ini, jempolnya ini tajam banget kan. Jempol kita kalau sudah di sosial media itu gitu ya. Dan lebih lebih soft atau lebih enak kalau meskipun tidak menyampaikan langsung malah video itu akan lebih enak. Karena kita meminimalisir kesalahpahaman. Ya, cara kita menyampaikan ekspresi kita, jangan-jangan meskipun kata-kata yang kita gunakan lugas, tapi sebenarnya ekspresi kita itu cukup berempati. Ada banyak para pengamat sepak bola yang juga bagus-bagus aja kok ketika mereka dengan keras mengatakan atau mengkritik itu. Tapi sebenarnya mereka masih objektif karena mereka tetap memberikan apa ya, kontra wacananya ya. Jadi tetap mereka bisa menunjukkan plus dan menunjukkan minusnya. Dan itu akan lebih meminimalisir apalagi kalau bisa langsung ketemu dengan para pemain itu akan bisa berdialog. Terus kemudian itu kayak orang ibaratnya orang itu punya kesempatan untuk masuk ke personal space-nya masing-masing. Tidak hanya dialog itu lewat kata-kata, tapi personal space itu yuk juga bisa saling berdialog gitu ya. Duduk di sebelahnya atau duduk di hadapannya, atau sesekali ada sentuhan, sesekali ada gurauan, sesekali ada senyum, dan sesekali juga meskipun agak bersih tegang, tapi bisa dijelaskan gitu ya. Itu akan lebih enak. Dan masalahnya ini kita punya gap yang agak jauh. Baik itu gap secara ruang dan waktu kayak itu tadi, netizen dengan jempolnya, sementara yang nerima sana itu membacanya dengan persepsi yang berbeda, apalagi yang memang memberikan ketikannya itu, mengetik kalimatnya itu memang tujuannya untuk mencela dan menghina, itu lebih parah lagi. Wong yang bertujuan untuk memberi masukan atau kritik aja itu bisa berarti berbeda buat pembacanya atau buat yang bersangkutan. Apalagi yang memang berniat menghina gitu. Nah, ini gap ruang waktu. Ada gap lagi juga gap generasi. Taruhlah tidak semuanya para netizen itu
punya usia yang lebih tua, mungkin beberapa sepantaran dengan mereka. Tapi biasanya kalau orang-orang sepantaran itu paling kalau mau diamati ya, mau dianalisis, teks ya, analisis teks dari komentar atau kalimat-kalimat mereka itu, mereka ndak akan memberikan ulasan yang panjang, tapi hanya kata-kata yang pendek-pendek aja, misalnya, "Wah, mainnya jelek," misalnya kayak gitu. "Ah, egois," misalnya kayak gitu. Kan bisa saja kalau komentar-komentar seperti itu tidak atas pertimbangan dari data, analisis data, berlogika, bisa saja. Karena memang publik lagi arahnya kepada pendapat itu, sehingga itu bisa saja karena atmosfer di publik seperti itu. Jadi ikut memberikan komentar kayak begitu tanpa pertimbangan yang lebih rasional. Dan untuk komentar-komentar yang mungkin dari netizen-netizen yang setara tidak ada gap generasi seperti ini, yang hanya ceplos satu 2 kata, ini memang harus ada yang mengcover ya di tim nasional, di para pemain, untuk tidak bereaksi berlebihan terhadap yang seperti ini. Karena toh kontennya juga ndak ada, mereka ndak memberikan masukan. Mereka hanya mengekspresikan reaksi mereka saja atas ketidakpuasannya. Jadi yang seperti ini ya ndak usah banyak ditanggapi. Tapi kalau yang ngasih masukan, mengkritik, itu yang tetap harus diterima, tetap harus fleksibel. Jadi kembali lagi, tim di sekitar pemain, terutama mungkin tim psikologinya, itu bisa mengajari mereka untuk lebih fleksibel secara pikiran maupun secara emosional untuk bisa menerima dan memperbaiki diri. Jadi ada komentar-komentar dari netizen yang bisa diabaikan karena memang tidak ada masukannya kecuali apa, celetukan-celetukan yang mungkin bisa menyakitkan hati ya, tapi itu bisa diabaikan. Toh mengabaikan itu juga tidak dilarang gitu loh. Itu kan berarti bukan anti kritik, karena memang tidak ada kritiknya gitu loh. Nah, kecuali yang memang ada konten kritiknya, itu menurut saya malah harus diperhatikan ya. Artinya itu masukan buat perbaikan para pemain. Jadi pemainnya perlu dibimbing untuk tidak keras kepala juga, gitu. Artinya tetap terbuka, tetap luwes, tetap dewasa. Nah, ini yang kemudian tadi balik lagi kepada ketika dalam sebuah tekanan, baik itu kecemasan, ketakutan, itu aslinya muncul. Nah, aslinya ini namanya anak muda ya, gampang muncul aslinya. Kalau orang yang lebih tua, dengan tekanan-tekanan itu, dia sudah punya sekian ratus, sekian ribu, sekian juta pengalaman yang mereka pernah hadapi ketika menghadapi tekanan yang sama kayak begitu. Sehingga mereka bisa mengatur, mengelola emosinya untuk bereaksi. Sedangkan anak-anak muda ini muncul aslinya. Ya ada kebetulan mungkin ada yang bijak, ya bijaksana. Ya, kayak kemarin ada beberapa komentar, misalnya Rizky Ridho yang meminta maaf, Ivar Jenner yang sempat reaktif dan kemudian menghapus story-nya ya, story-nya dihapus sama dia. Terus juga mungkin ada beberapa pemain kita termasuk yang tidak ikut bertanding di U23 juga kemarin ikut juga menggunakan sosial media mereka untuk mengomentari wasit. Jadi itu reaksi-reaksi mereka atas situasi-situasi yang menekan, bisa tidak menyenangkan, bisa sesuatu yang mencemaskan, bisa sesuatu yang menakutkan, itu reaksi-reaksi mereka. Dan memang agak sedikit berbeda ya, bahwa ada yang mereaksi wasit kemarin. Kalau wasit kan memang pihak luar ya. Jadi ibaratnya masih punya teman tuh, masih punya pasukan sekian juta orang yang ada di Indonesia ini untuk sama-sama punya lawan di luar kita gitu. Nah, yang disayangkan kan kemarin komentarnya Marcelino ya, yang justru ada kata negara. Itu yang berbeda dengan yang dituliskan oleh para pemain ketika dicederai oleh wasit. Nah, itu yang perlu dibimbing, reaksi-reaksi yang proporsional dan memang harus sadar. Artinya para psikolog di sekitarnya mereka itu harus bisa membimbing, menyadarkan mereka bahwa mereka itu public figure. Kalau sudah public figure, mereka miliknya publik. Artinya perkataan, sikap, dan perbuatan mereka itu akan dilihat oleh publik. Nah, itu harus bisa memilah-milah lah, mana yang sensitif, mana yang oke lah, emosional nggak apa-apa, tapi nggak sensitif nih buat banyak orang gitu.
itu juga perlu dilatih mereka untuk menimbang-nimbang itu, gitu ya. Oke, sampai di situ ada gap ruang waktu, kesalahpahaman, dan seterusnya, sampai pada perlunya pembinaan, pembimbingan secara psikologis biar si pemain itu punya karakter. Jadi ketika mengambil sikap, keputusan, itu memang atas pertimbangan yang tidak mengedepankan sisi emosionalnya, tapi lebih logis, lebih rasional. Gitu ya. Nah, ini ada hal yang lain lagi. Saya tadi sempat menyinggung tentang pengamat ya. Nah, beberapa pengamat ini juga ada yang suka berbicara dengan nada yang keras. Tetapi ada juga yang kerasnya mereka objektif. Kerasnya mereka objektif, mereka menggunakan data, mereka bisa menyampaikan plus minusnya. Tadi ya sempat saya singgung itu. Tapi ada juga yang pengamat yang memang dia berbekal berbekal kemampuan objektif, tapi dalam kasus ketika menghadapi kekalahan, kadang-kadang objektivitasnya agak sedikit menurun, sehingga dia lupa. Artinya sedikit menurun ini bukan berarti mereka jadi subjektif banget gitu, enggak. Cuman ada hal yang dilupakan. Kembali lagi kepada topik utamanya, itu ada gap. Nah, tadi ada gap ruang waktu, sekarang ada namanya gap generasi. Gap generasi ini yang ngomong para pengamat ini kan usianya pada tua mereka. Ya. Mereka kan pada tua. Artinya secara emosional mereka matang. Tapi mereka kan tidak bisa, atau mungkin tidak menempatkan posisinya dia dari sudut pandang pemikiran si pemain, termasuk kemampuan para pemain ini dalam memanajemeni emosinya. Kecerdasan emosinya juga nggak sama dengan si komentator atau si pengamat itu. Ya, ada gap usia. Sepertinya gampang mengatakan bahwa terbukalah sama kritik. Yang terbuka sama kritik itu kalau ngomong konsep idealnya, sadar kok para pemain itu untuk terbuka sama kritik. Tapi apa yang datang kepada mereka duluan bukan kritiknya itu, tapi pukulan telak, caci makian itu yang datang kepada mereka, yang itu lebih dulu nyamperin wilayah emosinya. Jadi itu yang lebih dulu nyamperin wilayah emosinya, bukan kritikannya tadi. Makanya ini selain ada gap ruang waktu itu tidak bisa disampaikan secara langsung, apalagi yang berintensi mencela dan menghina. Sudah tidak ketemu langsung, mencela dan menghina. Dan itu yang menyamperin para pemain ini langsung di hatinya gitu loh. Itu duluan masalahnya yang nyampe ke mereka. Muncullah aslinya mereka kan. Nah, untuk biar keasliannya mereka ini bisa termanage dan kemudian tidak muncul begitu saja, itu kembali lagi ke tadi, pendampingan atau pembinaan psikologisnya. Sementara balik lagi tadi, para pengamat tadi itu mereka udah pada tua, mereka udah punya pengalaman sekian ratus, sekian ribu, sekian juta pengalaman yang mungkin sama dengan yang dihadapi oleh pemain, atau hanya sebagian pengalaman yang dihadapi oleh pemain itu sudah pernah dihadapi oleh para pengamat atau komentator ini, gitu loh. Ada memang yang berkomentar keras tapi bisa objektif, tapi yang jadi kemudian tidak objektif itu karena lupa itu tadi, ada gap generasi. Kalau sekedar ngomong atau nasihati, mbok yo terbuka, terima kritik, enak memang kalau ngomong itu, tapi situasi emosional ketika yang datang dulu itu adalah tekanan, itu berbeda, gitu loh. Itu ada banyak itu pengamat-pengamat yang berusia tua-tua itu enak nyuruh-nyuruhnya, enak. Bukan berarti mereka salah, enggak, mereka benar. Memang ada orang yang mengajari dengan cara menampar, itu ada juga gitu. Tapi kita lihat dulu dong, ada individual differences pada pemain ini yang tidak semuanya bisa ditampar-tamparin. Apalagi kalau si pengamat ini tidak pernah menjadi pemain. Kalau pengamat yang sudah pernah menjadi pemain, mungkin sisi empatinya karena dia pernah berada di posisi itu. Tapi akan berbeda kalau pengamat yang tidak pernah jadi pemain. Itu pun juga akan jadi problem tersendiri ya dalam berkomentar. Nah, ini kenapa saya
peduli banget dan sering ini belakangan ini masih terus bikin konten tentang ini. Saya tidak hanya soal peduli pada skup yang terbatas, misalnya takut takut nanti mainnya jadi jelek, mentalnya drop terus kalah. Enggak, ini soal kemanusiaan. Ini soal tanggung jawab psikologis atau tanggung jawab saya sebagai psikolog di wilayah publik ya. Artinya, sebagai bangsa itu ya kita saling menguatkan. Kan masalahnya gini, ya okelah, kritik itu untuk kemajuan timnas, saya mendukung itu. Saya tidak pernah mengatakan bahwa saya melarang kritik atau masukan, silakan itu bagus. Hanya saja kan itu agak berjarak gitu loh, agak berjarak, baik itu soal tadi generasi, pengelolaan emosi maupun jarak ruang waktu. Itu yang perlu kita pahami. Makanya kalau memang tidak bisa ngomong secara langsung kepada pemain yang bersangkutan, adakah kanal yang mungkin bisa kita ngomong ke official atau ke psikolognya atau ke pelatih yang mungkin lebih bisa berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang lebih lebih sesuai lah dengan style mereka. Itu kira-kira yang ingin saya bahas hari ini. Semoga kita segera menyatu kembali, menghilangkan semua yang mengarah kepada perpecahan yang tidak solid antara pendukung, pemain, official, pelatih, itu harus bersatu ini. Kita kan negara-negara yang mengedepankan semboyan persatuan ya. Ya, harusnya kembali ke situ, ke spiritnya kembali ke situ. Oke, demikian dari saya, Kata Rudi Cahyo kali ini. Beri dukungan buat Rudi Cahyo TV dengan cara like, share, komen, dan tentu saja subscribe. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.